Sebelum masuk ke materi ini kami sharing sedikit. Jadi secara umum Digital Transport Management System ini merupakan salah satu sistem terintegrasi untuk memanajemen dari transport internal di PT Petrokimia Gresik. Nah, ini kebetulan kami di sini ada berempat. Untuk kenapa kok 4 ini, karena memang kami lintas departemen, Bu Dinar ya dan Bapak Ibu sekalian. Karena di Digital Transport Management System ini merupakan program transformasi perusahaan di mana skalanya skala perusahaan besar. Di kami di setiap lini diminta untuk terlibat. Dan kebetulan dari distribusi ini ada saya Ari Primantara dan rekan saya Bapak Rosandi Yusuf. Kemudian dari pelabuhan di Port Management di Bapak Rizky Arizona. Dan yang terakhir Bapak Fatih Wahyu dari pengelolaan warehouse inbound. Kalau dibilang orang tak kenal maka tak sayang, mungkin Bapak Ibu sekalian kami mohon izin memperkenalkan Petrokimia Gresik. Ini memang seringkali beberapa rekan itu sering agak terlewatkan bahwa dikira Petrokimia Gresik itu, oh, Pak Ari itu produksi semen ya Pak ya. Jadi memang kami seringkali dibilang semen produksinya. Ini dalam kesempatan yang baik ini kami mohon izin sharing bahwa Petrokimia Gresik merupakan produsen pupuk dan bahan non-organik lain yang berdaya saing tinggi dan produknya dimiliki oleh konsumen. Petrokimia Gresik merupakan bagian dari Pupuk Indonesia, di mana kami merupakan kerabat dari Pupuk Kaltim, Pupuk Sriwijaya, dan Pupuk Kujang, di mana produk kami secara umum hampir 80% adalah produk pupuk. Dan pupuk kami ini adalah pupuk bersubsidi, di mana penyaluran kami mulai dari Aceh sampai di Papua. Kami terletak di Gresik. Ini sekilas Bapak Ibu sekalian supply chain Petrokimia Gresik secara singkat. Jadi di sini di supply chain Petro itu mulai dari pengelolaan bahan baku, kemudian masuk di pelabuhan sendiri. Kebetulan di Petro memiliki terminal untuk kepentingan sendiri, TUKSPG. Di sini kami ada masuk ke gudang bahan baku curah dengan kapasitas utama di 3 kali 50.000 hampir 150.000 ton. Kemudian pabrik kami ada di Gresik. Kemudian ketika produksi selesai akan dimasukkan ke gudang outbound baik curah maupun inbound. Secara umum Bapak Ibu sekalian, tantangan kami, produksi kami setahun mencapai di 6,5 juta ton dengan lahan yang hanya terbatas di Kota Gresik. Ini yang menyebabkan kami di Petrokimia Gresik memiliki beberapa gudang yang memang letaknya relatif jauh dari pelabuhan maupun dari pabrik. Ini mengapa di kami masih mengandalkan truk sebagai salah satu moda pemindahan, baik pemindahan bahan baku maupun produk jadi. Karena ketika dari perhitungan visibility study kami, penerapan conveyor secara umum masih belum terlalu menguntungkan dengan kondisi saat ini. Nah, di sini kami berlogistik. Nah, sebelum masuk, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan di tahun 2019 kemarin kami mendapatkan tantangan dari manajemen bahwa untuk mengefisiensikan biaya logistik. Di sini dari pengalaman yang pernah kami rasakan, perbedaan karakteristik ya di BUMN maupun di perusahaan swasta, salah satunya itu terkait masalah birokrasi ya. Saya bilangnya bukan masalah tapi suatu tantangan yang memang harus kami hadapi. Di sini kami memulainya untuk penerapan supply chain management yang terintegrasi. Kenapa kami mengambil di inbound logistik? Ini banyak pertimbangan karena tantangan di BUMN ini kadang-kadang ketika ide dari bottom up itu agak sedikit sulit untuk bisa diakomodir sepenuhnya. Jadi kita harus memiliki sejumlah strategi-strategi di mana ini kami dari tim supply chain ini mengambil supply chain inbound terlebih dahulu dengan pertimbangan supply chain inbound ini kuantumnya besar. Di kami produksi 1 tahun 6,5 juta ton, ketika kami bisa melakukan penghematan sedikit dalam bentuk rupiah, ketika dikalikan dengan kuantum dampaknya akan sangat besar. Jadi kami ingin mengcapture improvement awal kita di inbound logistik. Dan yang kedua, kita ingin project ini kita harapkan short term, karena salah satu tantangan juga di BUMN yaitu terkait biaya, Bu. Bapak Ibu sekalian, karena kami subsidi otomatis setiap pengeluaran yang keluar akan diaudit oleh BPK. Dan di sini setiap project
akan benar-benar diperhatikan oleh manajemen, dan juga itu yang menjadi dasar kami mengapa kita di inbound terlebih dahulu agar lebih cepat, dampaknya terasa, dan harapan kami ke depan di TMS ini menjadi salah satu step awal dalam penerapan supply chain terintegrasi di Petrokimia Gresik. Nah, ini sekilas Bapak Ibu sekalian. Jadi transport internal adalah bahasa dari kami terkait pemindahan material antar gudang atau pabrik di kawasan internal Petrokimia Gresik dengan menggunakan truk. Proses ini sangat penting karena hal ini menunjang kegiatan produksi pemindahan bahan baku maupun kegiatan penjualan produk. Dan yang dipindahkan pun beragam, baik produk curah maupun produk dalam kantong. Nah, ini tantangan yang kami hadapi saat ini sebelum adanya TMS, itu pemesanan menggunakan pemindahan truk itu masih manual. Jadi menggunakan HP dengan beberapa orang memiliki kontak tertentu, driver dan sebagainya. Yang terjadi apa? Terjadinya tidak ada balancing antara satu driver maupun satu armada dengan armada yang lain. Hal ini menyebabkan utilitas truk di kami sangat timpang kadang-kadang. Dan ini yang menyebabkan salah satu menurut kami adalah tingginya biaya transport internal. Kemudian yang kedua masih belum adanya pengukuran kinerja driver dan transportir. Dan yang ketiga, material yang dibongkar tidak sesuai dengan gudang yang ditunjuk. Karena memang gudang kami agak banyak dan tersebar, seringkali harusnya tujuan gudang ini kita sebut gudang A, ternyata dibongkarnya di gudang B. Dan pembuatan dokumen pemeriksaan bersama maupun approval pemindahan masih secara manual. Hal ini tantangan yang kami hadapi sebelum penerapan di TMS. Dampak kondisi itu yang sebelumnya kami sampaikan, yaitu dampaknya apa? Yang pertama adalah ketidakakuratan data consumption rate. Jadi karena kondisi bahan baku yang masuk di tiap gudang produksi itu berbeda, otomatis kuantum penggunaan bahan bakunya juga seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Yang kedua, dengan kondisi saat ini, biaya transport internal sangat mahal karena utilitas truk akan tidak imbang ketika ada tender truk internal di suatu periode pasti akan tinggi karena kondisi tidak utilitas yang sama di antara satu armada. Oleh sebab itu kami merencanakan namanya Digital Transport Management System. Jadi di TMS ini mungkin merupakan ini, kalau kami nyebutnya sebagai embrio dari penerapan Digital Transport Management System yang terintegrasi. Di TMS yang versi 1 ini memang secara umum tujuan kami adalah kita mendapatkan data secara utuh terkait fleet management di truk internal Petro. Dari fleet management yang dapat kami terapkan ini, kami akan berencana melakukan penurunan harga terkait biaya pemindahan dan juga evaluasi performa dari tiap armada maupun transporter yang kita gunakan. Dan di TMS ini untuk tahap awal adalah kami terapkan di inbound logistik. Untuk tahun depan 2021 kami akan menerapkan dari big data yang telah kami dapatkan ini, kami akan tambahi dengan IoT rencana kami yaitu terkait konsumsi BBM maupun kondisi truk. Yang harapan kami di tahun 2021 kami sudah bisa menerapkan di TMS V2 yaitu terkait truk internal yang terintegrasi, di mana di tahun berikutnya lagi di 2023 harapan kami juga versi 3 ini terkait dengan truk eksternal. Sekali lagi tantangan kami di perusahaan yang di berbasiskan manufaktur dan BUMN yaitu berupaya memberikan suatu proyek yang memang berdampaknya besar dalam kondisi yang singkat sehingga menjadi salah satu dasar keputusan manajemen untuk persetujuan di proyek yang selanjutnya. Nah, ini sekilas Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi di TMS ini sistem terintegrasi order baik untuk pemesan order, transporter maupun driver. Basis aplikasi ini di Android dan website, di mana kami di TMS ini kita menggunakan namanya Kubiken Bapak Ibu sekalian. Mungkin Kubiken relatif baru sih, teknologi ini sekitar 2 tahun yang lalu, di mana Kubiken ini salah satu keunggulannya adalah dia hemat energi dan juga memiliki jangkauan sinyal yang bagus dan kemampuan mendeteksi yang juga lebih bagus. Di sini kami menerapkan Kubiken Bluetooth di setiap checkpoint baik di gudang, jembatan timbang dan pelabuhan.
Dan di mana Kubi Gun ini menjadi salah satu pemancar yang menunjukkan lokasi truk berada. Di mana di tiap-tiap armada truk kami sinkronkan dengan aplikasi Android-nya. Di TMS bekerja ada beberapa modul utama, 9 modul utama kita sampaikan. Yang pertama order posting board, yaitu untuk sistem pengorderan. Kemudian order distribution, ini juga salah satu modul yang penting di TMS ini, di mana pembagian di TMS ini order akan kami bagi sesuai dengan utilitas truk dan juga performa dari driver dan transporter. Jadi mungkin secara singkat, seperti Gojek ketika, mohon maaf saya sebut merek ini Bapak Ibu sekalian, ya di Gojek ini rating driver juga akan berpengaruh terhadap ordernya dia, dan hampir sama. Ketika driver dan transporter memiliki performa yang bagus, selain dari utilitas dia yang memang harus kita tingkatkan, dia juga harus memiliki performa yang bagus agar mendapatkan order yang juga lebih bagus. Kemudian ada cargo warehouse assignment, kemudian weight scale assignment, penetapan dari jembatan timbang, kemudian tracking system and SLA monitoring, di mana di tracking system ini, service level agreement ini kami menerapkan evaluasi performa untuk setiap driver, di mana setiap titik ini kami memiliki standar performanya. Jadi ketika kita mau memesan suatu order dari titik A ke titik D, kita memiliki service level yang minimum yang harus dipenuhi. Ketika itu tidak sesuai, otomatis performa dia akan turun. Kemudian order to cash, ini untuk perhitungan nominal dari biaya maupun pendapatan oleh driver. Kemudian data updating center, response center, and report, dan juga tutorial di TMS. Di modul 8 dan 9 ini memang cukup penting karena mungkin dapat kami sampaikan, driver truk memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan driver mungkin seperti kita katakan driver roda 4 atau mungkin taksi dan sebagainya, karena memang basic SDM dari driver truk relatif belum sesuai lah. Jadi memang harus butuh diperhatikan secara lebih dan juga membutuhkan penanganan respon center yang cukup baik. Karena seringkali di program-program yang saya amati yang dicoba di beberapa perusahaan itu seringkali gagal karena faktor SDM. Jadi kami mengantisipasi karena SDM di driver juga memang harus butuh itu, kita membuat respon center report 24 jam. Dari analisa visibility study kami, penghematan yang kami canangkan dalam setahun sekitar 500 juta pada tahun pertama dan sekitar 1 miliar, dan tahun kedua 1,5 pada tahun ketiga. Di mana di biaya ini sekitar antara 500 sampai 1 juta untuk biaya aplikasi dan juga pengembangan sistem ini. Jadi kami paparkan bahwa period kami sekitar 1 tahun 6 bulan. Dan kebetulan ketika kami sampaikan ke manajemen, alhamdulillah manajemen Petrokimia Gresik sangat mengapresiasi, dan DTMS ini menjadi salah satu program transformasi bisnis di PT Petrokimia Gresik. Nah, skema alur kerja GoLive di DTMS ini dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. DTMS ini per bulan ini, di bulan Juni-Juli ini, saat pada tahap soft GoLive, di mana soft GoLive ini sudah kita jalankan, tapi di beberapa gudang tertentu, hampir 50% gudang. Kenapa 50%? Sekali lagi karena karakteristik dari proyek baru dan juga SDM yang tersedia, itu ketika kita GoLive secara besar, otomatis tantangannya akan semakin banyak. Beda ketika kita memenangkan small win di beberapa rute, ya akhirnya keberhasilan itu akan menjadi inspirasi dan pembanding bagi driver-driver yang lain maupun pengorder yang lain. Jadi memang kita tahapannya step by step. Di sini secara umum Polby itu dari rekanan transporter mengesain login driver dan truk yang aktif. Kemudian order requester, yaitu untuk pengorder bisa mengorder menggunakan aplikasi di TMS, di desktop maupun di HP. Kemudian ketika order approval, ketika ordernya memang kita setujui secara sistem, akan dibuatkan order transporter secara sistem di order distribusi. Order distribusi ini secara algoritma dengan perhitungan rupiah dan rating yang di tiap-tiap driver. Kemudian driver menerima order dan melakukan proses pengerjaan check-in dan check-out di gudang asal maupun di gudang tujuan. Ini dapat kami sampaikan sekilas print screen dari aplikasi DTMS kami, mulai dari nomor order dan sebagainya, kargo, dan juga sampai dengan jenis timbangan. Ini control tower, di mana di control tower ini kami
merupakan salah satu fitur dalam distribution order, yaitu menetapkan driver-driver mana yang akan kami berikan order sesuai dengan performa dan utilitas truk saat itu. Ini prinsipnya di TMS. Jadi tampilan di HP yang kami sediakan di tiap truk, dapat kami sampaikan bahwa di tampilan ini memang benar-benar kita buat sangat-sangat sederhana. Jadi kami harapkan dalam satu tampilan driver tidak lebih dari 3 kali melakukan klik. Karena memang sekali lagi kami sampaikan salah satu tantangan di driver adalah masalah SDM. Jadi kami buat seminimal mungkin, sesederhana mungkin agar dapat mudah dan cepat diaplikasikan. Kemudian dari itu kami bisa mendapatkan data performa dashboard. Dari sini ini yang kami sampaikan, kita mendapatkan big data yang akan kami lanjutkan ke analitik untuk fleet management di internal PT Petrokimia Gresik. Mulai dari performa dashboard. Ya. Bapak Ari, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, jadi boleh dipercepat. Ya, siap. Dan mungkin di summarize. Jadi ini tampilan dashboard. Dan kita lanjut ke Q&A. Siap. Terima kasih Bu Dinar. Jadi ini tampilan dashboard kami, kemudian performa dashboard, juga approval, system. Nah, jadi sekilas itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.